Perkembangan kasus virus corona di DKI Jakarta terus menunjukkan tren peningkatan kasus konfirmasi positif dalam 5 hari terakhir. Berdasarkan data Satgas COVID-19, tercatat sejak 25 Juli, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tambahan kasus konfirmasi positif harian tertinggi dibanding provinsi lainnya. Tercatat 25 Juli 393 kasus positif, 26 Juli 378 kasus positif, 27 Juli 472 kasus positif, 28 Juli 409 kasus positif, dan data terbaru pada 29 Juli 577 kasus positif. Secara akumulatif, jumlah kasus positif di DKI Jakarta hingga 29 Juli 2020 sebanyak 20.572 kasus. Kabid Kesmas Dinkes DKI Vivi Mulyani mengatakan per 29 Juli jumlah kasus positif COVID-19 di wilayah itu mencapai 20.470 kasus, di mana 12.612 sembuh dan 820 meninggal dunia. Penambahan kasus 29 Juli 2020 yang mencapai 584 orang merupakan penambahan kasus tertinggi sepanjang wabah COVID melanda ibu kota. Penambahan 584 kasus itu 207 orang dari tes puskesmas dan 377 dari tes di rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penambahan kasus konfirmasi positif setiap harinya karena mereka aktif melakukan pencarian kasus atau tracing. Anies sempat mengatakan standar kapasitas tes di DKI Jakarta mencapai 43.000 orang dalam sepekan terakhir. Artinya kapasitas tes ini 4 kali lipat lebih banyak dibanding standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sejalan dengan klaim Anies, anggota tim pakar Satuan Tugas COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan penambahan kasus harian konfirmasi positif di DKI Jakarta karena pelacakan dan pencarian kasus yang masif oleh tim survei. Kondisi DKI Jakarta tetap dalam posisi siaga. Pasalnya, angka positivity rate masih berada di atas standar WHO, yakni 5,2%. Sementara rata-rata positive rate menurut WHO, yakni 4 hingga 5%. Tim Liputan, Berita 1. Setelah DKI 3 kali transisi, itulah tema dialog kita pagi ini. Bagaimana menurunkan angka positif COVID-19 di Jakarta? Apakah perlu DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi fase ketiga? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Kami juga mengajak Anda berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Tri, saya ingin pantauan atau evaluasi dulu dari Anda. Setelah DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi ini sudah yang ketiga kalinya. Seperti apa evaluasi dari Anda? Jadi kalau saya katakan PSBB transisi itu bukan PSBB, karena pada saat yang sama, pada saat dilakukan pembatasan sosial, kemudian di DKI juga dilakukan pelonggaran sosial. Jadi pembatasan sosial atau pelanggaran, Pak. Jadi ini jadi kacau balau. Pada saat pembatasan sosial dilakukan pelonggaran sosial. Jadi saya pikir ini tidak efektif. Jadi sejak yang pertama kali pembatasan sosial transisi, PSBB transisi dilaksanakan, itu kacau. Karena definisinya juga bukan pembatasan sosial, tapi terjadi juga sekaligus pelonggaran sosial. Dibuka mal-mal, begitu dibuka tempat wisata dan dibuka semua dibuka, kantor-kantor juga dibuka. Yang menjadi pertimbangan ketika waktu PSBB transisi ini diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Anies mengatakan bahwa sebenarnya komponen-komponen data itu secara angka sudah bukan menggembirakan, tapi setidaknya ada progres yang berarti begitu. Kenapa kasusnya naik terus? Karena juga kapasitas testingnya juga naik terus. Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak Tri, dari 3 komponen, kenapa kemarin-kemarin PSBB transisi itu diperpanjang adalah jumlah testing dan rasio positif, kesiapan fasilitas kesehatan, juga angka reproduksi penyebaran virusnya. Dari 3 komponen ini seperti yang Anda lihat, mana yang sebenarnya memuaskan? Ya, saya tidak melihat memuaskan karena
pada komponen tes, kalaupun tes di DKI lebih banyak begitu, bayangkan kalau positivity rate-nya 7% atau lebih dari 5%, kemudian kalau dites 10.000, ya pasti kasusnya akan sekitar 7% dari 10.000 begitu. Kalau 5.000 kan rata-rata 5.000. Kalau 5.000 ditemukan 350 per hari. Kalau 6.000 dinaikkan akan ketemu 420 per hari. Bagaimana cara membaca itu, Pak Tri? Jadi positivity rate dikalikan dengan jumlah yang diperiksa. DKI Jakarta misalnya, DKI Jakarta itu kan penduduknya taruhlah 10 juta lebih, kita supaya gampang 10 juta. Total tes sejak Maret itu 500-an spesimen, kapasitas testing sekarang hampir 10.000 spesimen per hari. Itu dilihat atau disebut oleh Pemprov itu sudah memuaskan begitu, karena kapasitas tes yang terus naik. Jadi sebenarnya idealnya menurut Anda berapa dari penduduk Jakarta yang 10 jutaan ini? Jadi standar WHO adalah 10.000 per satu spesimen. Jadi DKI itu sudah puas kalau sudah melewati 10.000 per satu spesimen. Jadi itu bukan indikator bahwa itu sudah memuaskan buat saya. Buat saya adalah kalau sebanyak-banyaknya akan terdeteksi kasus sebanyak-banyaknya, akan bisa diisolasi kasus sebanyak-banyaknya. Jadi itu tujuan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak melebihi target WHO itu akan bagus begitu. Tidak begitu. Meskipun diklaim kemampuan testing Jakarta itu meningkat 4 kali lipat dari standar WHO. Menurut Anda itu tetap? Ya, jadi bukan itu ukurannya. Bahwa ukurannya adalah begitu kasus terdeteksi sebanyak-banyaknya, itu menunjukkan bahwa kasus yang tidak terdeteksi akan lebih kecil. Baik. Maka kemudian selanjutnya dilakukan isolasi kasus. Nah, isolasi mandiri ini ya, menurut saya meragukan isolasi mandiri baik itu di DKI Jakarta maupun dimanapun di provinsi di Indonesia. Ya, banyak juga pakar yang mengatakan hal itu, tapi toh tetap terjadi, tetap dilakukan yang namanya isolasi mandiri itu dengan alasan infrastruktur yang tidak mencukupi untuk jika semua orang yang positif diisolasi dalam satu ruangan khusus atau satu tempat khusus begitu. Jadi secara singkat dari keterangan Anda, Pak Tri, boleh saya ambil kesimpulan bahwa Anda melihat selama penerapan PSBB transisi, PSBB pelonggaran yang banyak melonggarkan kegiatan sosial di mana-mana ini, menurut Anda Jakarta gagal? Iya, gagal betul ya. Karena pada saat PSBB dilakukan pelonggaran, ya jadi dilakukan pembatasan sosial atau pelonggaran sosial. Jadi nggak benar ya, pada saat yang sama, pada definisi yang sama itu dilakukan apa begitu. Jadi tidak pas begitu istilah itu. Apakah saatnya sekarang harusnya Pemprov DKI menarik emergency brake? Ini istilahnya Pak Anies, rem darurat. Apakah harus ditarik saat ini? Iya, jadi pada saat ini Jakarta sudah merah, kota madanya semua sudah merah begitu. Pada saat ini Jakarta harus melakukan sesuatu. Satu adalah harus melakukan evaluasi utuh, baik itu pertumbuhan ekonomi karena sekarang gugus tugas sudah dibubarkan. Satgas yang ada adalah satuan tugas di bawah Kemenko Perekonomian dengan Satgas Pemulihan Ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah di DKI evaluasi semua PSBB, kemudian evaluasi pertumbuhan ekonominya, evaluasi kegiatan penanggulangan COVID-nya. Nah, kalau itu sudah ditemukan formula bahwa pertumbuhan ekonomi yang harus jalan adalah ini atau sektor ini. Lalu pertumbuhan ekonomi yang harus jalan adalah pada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, tingkat kota madya atau tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan atau tingkat RW. Mana yang paling menguntungkan buat DKI. Lalu penanggulangan COVID-nya harus serius. Jadi PSBB ini nggak boleh dimain-mainkan. PSBB transisi udah nggak tepat. Jadi harus PSBB dengan implementasi berat atau sedang begitu. Jadi itu akan diimplementasi di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kemudian kota madya, dan harus dihitung pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh penutupan PSBB itu. Nah, kalau tingkat ke kota madya itu berat, ya tingkat turunkan ke tingkat kecamatan. Kalau masih berat pertumbuhan ekonomi, turunkan
turunkan tingkat kelurahan. Kalau masih berat, turunkan di tingkat RW dan nggak ada tawar-menawar lagi. Kalau RW adalah bagian yang terkecil yang bisa ditutup begitu. Intensitas berat atau sedang ini kalau saya simpulkan artinya DKI Jakarta tidak hanya kembali ke PSBB awal, tapi lebih diperketat dari PSBB awal. Betul, PSBB awal itu yang bulan Maret begitu atau April ya, itu memang yang bagus begitu karena itu PSBB sedang walaupun ke arah ringan gitu. Jadi ya saya harapkan PSBB sedangnya benar-benar sedang atau paling tidak PSBB berat kalau mau penanggulangan COVID-19 adalah efektif begitu. Ya, baik. Jadi sekali lagi Pak Tri, koreksi jika saya salah, DKI Jakarta, Pemprov dalam rangka memperpanjang PSBB transisi selalu beralasan ada 3 alternatif yang akan diambil. Yang pertama adalah new normal, apapun artinya. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan PSBB transisi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kembali ke PSBB awal. Tapi ternyata dari saran Anda tidak hanya kembali ke PSBB awal, tapi lebih diperketat dari PSBB awal. Iya betul, harus diperketat. Jadi kalau new normal itu nggak tepat bahwa daerah zona atau zona merah begitu melakukan new normal menyeramkan buat saya. Jadi kalau orang hidup new normal di merah akan bertambah banyak kasusnya, kasus COVID-nya. Jadi kalau bisa lakukan PSBB dulu sampai kasusnya terkendali. Jumlah kasus COVID-19 itu harus turun seturun-turunnya, semaksimal mungkin kita bisa menurunkan. Begitu, semaksimal mungkin itu berapa sih Pak Tri? Kalau kita hitung sekarang pertumbuhan kasusnya 1 minggu ini aja 400-500 per hari. Jadi menurut Anda seturun-turunnya idealnya sebelum beralih ke new normal itu berapa pertumbuhannya? Jadi pada waktu kita hitung mingguan ya Mbak. Jadi tidak tepat kalau dilihat kasusnya harian. Karena masa inkubasi penyakit ini 3 sampai 10 hari, arti rata-rata seminggu. Kalau kita hitung mingguan, puncak itu terjadi bulan April dengan 800 kasus. Tapi pada waktu itu cuma diperiksa 10.000 kasus di tingkat nasional, berarti Jakarta masih sedikit atau 500-700 begitu spesimen. Nah sekarang sudah diperiksa sampai 5.000 atau 6.000 atau 10.000. Nah kalau begitu dikalikan positivity rate yang pada bulan April dikalikan dengan 10.000 spesimen, maka akan dihasilkan berapa kasus yang terbanyak pada bulan April, itu mingguan. Nah kemudian kalau kasus itu terlampaui sekarang, berarti wabah sudah terjadi lagi sekarang. Karena wabah COVID-19 ini adalah wabah yang bersifat multi-peak begitu, banyak peaknya atau banyak puncaknya. Nah, sehingga puncak yang terjadi pada bulan April yang paling tinggi, ada lagi puncak lainnya, ada 6 puncak sampai Meskipun sekarang. Meskipun April itu tinggi, Pak Tri, tetap kita bisa sebut itu sudah mencapai puncak yang pertama untuk DKI Jakarta. Itu puncak yang tertinggi dari puncak yang sekarang karena positivity rate paling tinggi, kemudian juga kasusnya paling banyak ditemukan. Nah oleh karena itu harus distandarisasi dengan pemeriksaan sekarang, karena sekarang bisa periksa 10.000 kata Mbak tadi. Kalau 10.000 dikalikan 10.000 dengan puncak yang tanggal bulan April itu, akan dihasilkan berapa kasus. Nah, kalau sekarang itu puncaknya itu terlewati dari sekarang, berarti wabah COVID-19 ini sudah mewabah lagi. Jadi itu harus ditanggulangi, harus dilakukan sesuatu di Jakarta ini begitu. Yang paling darurat, yang paling bisa dilakukan sebenarnya pengetatan fungsi kontrol di ekonomi dan sosial. Tapi apakah Anda yakin bahwa kegiatan ekonomi dan juga kesehatan masyarakat ini bisa melaju bersama? Enggak, ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi maksimal, maka penanggulangan COVID akan nggak bisa maksimal. Jadi nggak bisa dua-duanya maksimal. Paling tidak kita berada di duanya. Jadi pertumbuhan COVID tadi kalau dilakukan PSBB kalau dilakukan
tingkat kelurahan, maka kelurahan-kelurahan itu akan minimal pertumbuhan ekonominya. Maka kita pilih ke pertumbuhan ekonominya di kelurahan lain. Jadi maka kemudian evaluasi pertumbuhan ekonomi ini harus benar-benar cermat begitu, Mbak. Jadi kelurahan mana yang akan di PSBB-kan dengan ketat, kemudian kelurahan mana yang tidak di PSBB-kan dengan ketat. Kemudian kalau ada kelurahan yang nilai ekonominya tinggi begitu ke pusat-pusat bisnis, maka itu harus dikaji dengan cermat apa yang akan dilakukan PSBB-nya. Jadi itu yang menurut saya harus dilakukan evaluasi. Tapi kalau kembali ke PSBB awal dan bahkan lebih diperketat, artinya mal tidak buka. Pasar pun juga mungkin akan beralih ke tanggal ganjil genap seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan sosial yang lebih dari 10-15 orang dibatasi begitu. Kita lanjutkan Pak Tri, apakah saran-saran dari epidemiologi untuk DKI Jakarta? Setelah ini kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda.